Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangka bidang. Rangka bidang ini adalah struktur pertama dari 8 struktur yang nanti kalian akan pelajari. Oke, kita mulai. Rangka bidang kita akan mulai dari definisinya. Ya, definisinya adalah struktur rangka bidang adalah suatu sistem struktur rangka batang yang disusun menjadi suatu bidang tegak, ya. Batang-batang tersebut disusun membentuk geometri segitiga dalam bentuk 2 dimensi. Jadi kalau kalian pernah futsal atau kalian pernah ke gor, ya, maka kalian akan melihat sebuah sistem struktur untuk menahan atap, ya. Jadi adanya bentang lebar itu sebenarnya adalah sebuah sistem struktur atap pada umumnya, tapi karena dia bentangnya lebih dari 20 meter, maka dibutuhkan struktur khusus untuk bisa menghandle beban dari atap. Tidak mungkin lagi beban itu ya dihandle bila 20 meter dengan struktur kayu atau konfigurasi tertentu yang pada akhirnya membuat atap tadi menjadi berat dan runtuh. Maka dibutuhkan sebuah sistem struktur yang mana dia mampu untuk menahan beban atap, begitu ya. Jadi kan karena semakin besar bentangnya, maka beban atap yang dihandle akan semakin besar. Pada akhirnya konsekuensinya dibutuhkan sebuah sistem struktur tertentu yang mampu dan bisa menahan menyalurkan beban atap tersebut. Kalau rumah 3x3 atau 9x10 ya konfigurasinya segitiga atau kuda-kuda cukup. Tapi untuk 20 meter maka dibutuhkan konfigurasi yang baru di mana dia akan mampu menahan beban tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, idenya dari mana? Kita lihat di sini. 3 batang yang dirakit menjadi bentuk segitiga yang dapat mendistribusikan beban dengan titik buhul merupakan konektor dari bagian batang-batang pembentuk segitiga tersebut. Jadi, kalau kita lihat saat ada sebuah kabel yang diikat ke sini, dan diberi beban tarikan ke bawah, maka dia akan membentuk bentuk yang segitiga otomatis gitu ya. Kabel tadi kan dia lemah ya. Nah, saat ditarik maka dia akan membentuk bentuk yang sangat stabil yaitu segitiga. Nah, inilah yang menjadi ide awal di mana akan nanti kita lihat konfigurasi segitiga yang berulang tadi. Nah, fokus utamanya adalah segitiga ini kuat karena adanya buhul atau titik ya. Nih, kita lihat, nih, saat diikat di sini, maka dia akan stabil. Tapi saat dia diberikan sendi yang lain, sendi roll, maka dia akan menjadi tidak stabil. Oke. Nah, di sini dilihat bahwa sebenarnya konfigurasi segitiga ini kuat karena adanya ikatan antara titik-titiknya. Gitu. Kita lihat lagi nih, ya. Dari segitiga karena tadinya menggunakan material kabel, maka ke bawah sekarang dibuatkan ke atas seperti ini. Itu. Ya, ini juga kabelnya ke bawah, pengikatnya di atas. Kalau ini agar si kayunya tidak melebar ke sana dan ke sini, maka dibutuhkan adanya kabel untuk mengikat. Jadi pada akhirnya ya, kalau kita kembali ke definisi awal, rangka bidang sistem struktur rangka batang. Jadi terdiri dari batang-batang yang disusun menjadi bidang segitiga gitu ya. Oke, ini juga C ini ya, ada batang ya. Lalu pas dibalik agar si batang tadi tidak melebar ke kanan dan ke kiri, maka dibutuhkan penahan.
penahannya agar tidak melebar, sehingga diberikanlah kabel ya. Kita lanjut. Ini bila kita mencoba mengkombinasikan beberapa segitiga ya, ini adalah kombinasi beberapa segitiga, dimana kalau kita lihat di sini yang D ya, ini bentuknya kotak seperti ini, lalu di bawahnya ada tali. Ini kita gabung sama yang bawahnya, yang ini, maka akan terbentuklah seperti ini ya, dimana kabel-kabel ini berfungsi untuk menahan agar bentuk si kotak tidak berubah ya. Jadi kalau kita sudah belajar yang lalu mengenai pengaku bangunan yang bernama bracing, maka kita lihat bentuknya adalah segitiga. Nah, di sini dilihat segitiganya diulang berkali-kali, segitiga, segitiga. Gitu. Jadi diulang-ulang, ditambahkan ke sini, jadilah seperti ini. Kita lihat di sini titik buhulnya, titik buhul yang ada di sini. Inilah yang menjadi tumpuan dari kekuatan sambungan material kayu dan kabelnya ya. Ini juga seperti ini, bentuk segitiga ditahan oleh kabel agar nggak melebar. Lalu di tengahnya ditambahkan lagi sebuah segitiga, maka jadilah seperti ini. Pada akhirnya si kabel akan menahan si susunan dari segitiga dan trapesiumnya ya. Kalian bayangkan kalau kalian memegang spidol, lalu kalian bentuk dengan bentuk segitiga, kalau kalian tekan ke bawah, maka spidol tadi akan melebar ke kanan dan ke kiri. Sekarang berikan ya spidol tersebut sebuah pengikat di kanan dan kirinya, entah karet entah apa. Saat kalian tekan ke bawah, maka yang terjadi adalah spidol tersebut akan lebih mampu bertahan daripada yang awal. Kalau yang awal dia akan sangat melebar, tadinya seperti ini, jadinya begini. Tapi karena kita kasih penahan, maka dia akan lebih mampu bertahan. Ya. Kekuatan kekakuan ya, kekuatan kekakuan dari segitiga ini adalah berasal dari titik buhul itu masing-masing. Kita lihat nanti nih ya. Gaya yang bekerja pada setiap batang merupakan hanya gaya tekan dan gaya tarik saja, dan itu selalu seimbang. Ketidakseimbangan antara gaya tarik dan tekan pada setiap batang akan mengakibatkan susunan batang tersebut menjadi lepas gitu. Jadi pada akhirnya gaya-gaya yang bekerja itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada titik hubungnya. Ya, titik hubung dari setiap konfigurasi segitiga inilah yang membuat kekakuan dari struktur ini. Gitu, ya. Jadi kalau kita lihat titik buhul, kita lihat arah gaya-gayanya ya. Arah gaya-gayanya itu selalu menuju ke titik buhulnya. Jadi kalau kalian ingin menjelaskan bagaimana distribusi beban pada rangka bidang, ya nanti kalian akan menggambar gaya-gaya tersebut tidak menuju ke batangnya. Tidak ada gaya yang menuju ke batang, tapi gayanya menuju ke titik buhulnya gitu ya. Karena di titik buhul lah sesungguhnya gaya-gaya itu bekerja gitu ya. Karena batang-batang ini nih hanya menyalurkan saja. Jadi di sini yang tugas menyalurkan gaya adalah si batang-batangnya. Kita lihat tuh panah-panahnya ya, panah-panahnya. Nah di sini titik buhulnya itu bekerja untuk menyalurkan ke batang lainnya gitu. Jadi kalau urutannya misalkan ini ada gaya lewat titik D ya, maka nanti titik D akan menuju ke batang yang lurus ke bawah dan ke sini. Sampai sini ada gaya lagi menuju ke titiknya. Itu.
Jadi sangat krusial sekali peran dari si titik buhulnya. Karena kalau sama titik buhulnya nggak kuat, ya, maka yang terjadi adalah tidak adanya kekakuan. Tidak adanya kekakuan, maka tidak adanya penyaluran gaya yang baik, dan pada akhirnya sistem tadi akan kolaps atau ambruk. Ya, jadi sangat penting sekali titik buhul tersebut ada di sistem ini. Kita sebenarnya belum bicara material, kita bicara konfigurasi. Kita bicaranya bentuk. Apa sih bentuk yang paling ideal untuk menyalurkan beban? Ya, bila yang lalu-lalu semester kemarin tidak bertingkat, sedang, tinggi, kita selalu sering menemukan konfigurasi segitiga. Nah, konfigurasi segitiga pada akhirnya digunakan untuk menyalurkan beban, ya, untuk menyalurkan beban. Dan di mana sih sebenarnya kekuatan utamanya? Ternyata kekuatan utamanya adalah ada di si bagaimana batang-batang tadi itu tersambung gitu ya. Bagaimana konfigurasi ini terjadi. Jadi itulah sebenarnya kenapa konfigurasi segitiga menjadi sangat stabil, bukan hanya karena bentuknya, tapi juga karena adanya titik buhul yang menyalurkan beban gitu ya. Saya harap kalian paham untuk konsep dari segitiga ini. Ntar kalau nggak paham kalian bisa tanyakan kembali. Kita lanjut. Nah, ini dia. Nih, ini bentuk umum dari rangka bidang. Rangka batang. Kalau di Gauss Codec bilangnya rangka batang. Kalau di buku Understanding Structure karyanya Fuller itu bilangnya rangka bidang. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Oke, kita lihat di sini tuh. Ini batang-batang yang terjadi, ini batang-batangnya bisa batang baja, bisa kayu, bisa material macam-macam. Tapi yang kita fokuskan adalah konfigurasinya. Dan kita lihat sambungan antara batang-batangnya ini adalah titik-titiknya, gitu ya. Ada titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, gitu ya. Kita lihat kenapa pada akhirnya dipilih bentuk segitiga, ya sudah kalian harusnya tahu ya, bahwa konfigurasi kotak adalah konfigurasi yang tidak stabil. Makin banyak sisinya, makin banyak seginya, maka makin dia menjadi tidak stabil. Pada akhirnya dibuatlah konfigurasi segitiga seperti ini, ya. Karena bila diberi beban seperti ini, oke, kita lihat di sini konfigurasi yang stabil adalah bentuk segitiga, ya. Kayak tadi itu tidak menuju ke batangnya. Sekali lagi saya bilang, bila bicara mengenai rangka bidang, ya, maka rangka itu yang berperan penting adalah buhulnya. Apakah gaya benar-benar tidak terjadi pada batang? Sebenarnya terjadi, ya, bila diberikan beban. Tapi di sini saat ada gaya bila ada gaya mengenai si batangnya, maka batang tadi akan berdeformasi, akan bengkok, itu ya, akan bengkok karena dia tidak didesain, batang tadi tidak didesain dengan ketebalan tertentu seperti balok untuk menahan beban. Kalau kita bicara balok punya ketebalan tertentu, balok punya ketinggian tertentu yang mana saat diberikan beban di tengah dia kuat, karena memang batangnya balok didesain untuk menahan beban dimanapun itu. Tapi konfigurasi ini, ya, konfigurasi yang menekankan gaya bekerja pada titik buhulnya, ya, seperti itu. Kita lihat konfigurasi stabilnya ada konfigurasi segitiga, bukan segi empat. Di sini ada CT itu maksudnya adalah C itu compression, tekan, T itu tension atau tarik. Jadi seperti definisi di awal bahwa satu batang hanya akan mengalami satu gaya dalam. Dia akan mengalami tekan atau dia akan mengalami tarik. Gitu. Kalau ada segitiga seperti ini dan gaya yang bekerja hanya dari atas, maka
yang terjadi adalah batang ini sama batang ini akan ditekan karena gayanya, karena posisi dari si batang hampir sejajar dengan arah gaya gitu ya. Biasanya untuk gaya tekan atau batang yang mengalami tekan biasanya sejajar dengan arah datangnya gaya. Ini lihat arah gayanya menuju ke bawah, maka yang C compression ini mengalami tekan. Sedangkan batang yang tegak lurus dengan arah gaya dia mengalami tarik. Ya, dia akan mengalami tarik. Gitu. Jadi makanya di sini di konfigurasi rangka bidang ada yang mengalami tekan, ada yang mengalami tarik saja. Tidak ada batang yang mengalami tarik dan tekan sekaligus. Ya, itu adalah konsepnya. Tidak ada batang yang mengalami tekan dan tarik sekaligus. Ya, ini adalah jenis-jenis dari truss atau rangka. Ya, di sini kita lihat compression dan tension, di mana batang-batang yang compression ini ada mengalami tekan dan T ini tension mengalami tarik ya. Tension lebih tipis ya, seperti itu. Di sini adalah kecenderungan batang mengalami compression atau tension. Kita nggak tahu gaya dari mana, kita nggak tahu. Jadi saat kita akan menentukan decompression atau tension, itu harus ditentukan dulu arah gayanya. Apakah arah gaya dari atas, apakah arah gaya dari samping, ya. Karena ini akan mempengaruhi batang tadi. Saat diberikan tekanan dari atas seperti ini, maka otomatis yang sejajar dengan arah gaya dari atas adalah yang ini sama yang ini. Tapi bila tidak ada gaya dari atas atau gaya dari atas relatif kosong atau tidak ada atap, ya baru rangka, maka bila diberikan gaya dari samping akan terjadilah batang ini mengalami tekan, batang ini mengalami tekan. Ya, jadi harus dibedakan. Harus dilihat dulu dari mana datangnya gaya. Ya, ini mungkin mengambil kecenderungan compression tension ini adalah gaya berasal dari atas, gitu. Tapi bila gaya dari atas belum ada atau tidak ada, maka kita lihat kecenderungan gaya paling besar ukurannya ke arah mana. Arah sini bukan? Apa arah sana? Apa ke sini? Maka itu akan menentukan gaya batang tadi akan mengalami apa, ya. Saya ulang lagi. Bila ada gaya dari atas, kita menentukan, oke, saya akan memberikan gaya dari atas. Maka batang-batang yang hampir sejajar dengan arah gaya akan mengalami tekan atau compression. Sedangkan bila dari atas tidak ada gaya yang dominan seperti atap, dan ternyata gaya dominannya berasal dari samping, maka yang terjadi adalah batang yang bawah tidak mengalami tension, tapi akan mengalami compression. Seperti itu, ya. Jadi harus dilihat dulu arah gaya dari mana. Oke. Kita lihat lagi tekan dan tarik pada segitiga, ya. Compression, tension, dan no stress. Kadang ada batang-batang yang dia tidak mengalami tekanan atau tarikan. Jadi hanya sebagai tambahan saja, ya, seperti ini. Ya, ini batangnya sebenarnya tidak perlu karena konfigurasinya sudah segitiga, tapi diberikan. Ya, seperti itu. Hal ini boleh dilakukan agar nanti kekuatannya bertambah, ya, dalam hal menahan tekan. Seperti itu. Oke, ini tarik dan tekan pada beberapa batang segitiga. Kalian bisa lihat bahwa compression, tension, no stress dapat diketahui saat kita mengetahui gaya yang bekerja. Nih, kita lihat gaya yang bekerja hanya pada titik buku. Jadi bila ada gaya yang datang, kalian harus menggambarkannya tidak pada bidang atau rangkanya, batangnya, tapi kalian menggambarnya pada titik bukulnya. Selalu titik buhul, titik buhul, titik buhul, titik buhul. Tidak ada panah yang menuju ke
batangnya, karena memang batang tidak didesain untuk menahan beban langsung, karena beban yang ada di batang akan langsung disalurkan ke si buhulnya. Makanya buhul di sini berperan sangat penting sekali. Nih, di sini kita lihat tidak stabil ya. Kenapa? Karena ada bentuk yang masih kotak. Tapi saat diberikan satu garis seperti ini, maka dia akan menjadi stabil. Karena konfigurasinya semuanya segitiga. Ini stabil karena semuanya segitiga. Ini stabil karena semuanya segitiga, gitu ya. Jadi bagaimana kita membentuk segitiga konfigurasinya agar lebih stabil, gitu ya. Lalu dalam perkembangannya, beberapa rangka bidang dapat dibentuk datar, miring, dan lengkung ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi apapun bentuknya, pada akhirnya bentuknya selalu segitiga. Segitiga. Oke ya. Ini adalah jenis-jenis pengembangan dari segitiga rangka batang. Nah, ini dia. Bagaimana agar si batang-batang tadi kuat? Maka titik buhul harus bekerja sangat baik sehingga gaya-gaya dari semua batang akan mampu di-handle oleh titik buhulnya. Makanya saya bilang dari awal, konsep dari rangka bidang adalah gaya-gaya bekerja pada titik buhulnya. Jadi kalian harus memahami bagaimana si titik buhulnya bekerja ya, karena beda material akan mempunyai beda caranya. Kalau baja dilas, kalau kayu diikat dengan lempengan gitu ya. Jadi titik buhul inilah yang berperan penting dalam menguatkan si batang-batang tadi. Batang-batang tadi bisa berkumpul jadi satu, bisa kuat, bisa kaku karena adanya sambungan dari titik buhulnya gitu ya. Jadi nanti ada gaya dari sini, ada gaya dari sini, ada gaya dari sini, gaya dari sini, ngumpul di sini. Nanti dialirin lagi ke batang yang lain sampai pada akhirnya sampai ke fondasi gitu. Oke. Nah, ini dia tinggi rangka batang atau rangka bidang. Penentuan tinggi optimum itu dilakukan dengan proses optimasi, tentunya orang sipil yang lebih paham. Sudut yang dibentuk oleh batang berkisar 30-60, di mana 45 derajat adalah sudut yang paling ideal. Nah, untuk lingkup mahasiswa S1 maka hanya diambil pedoman sederhana gitu ya. Ini hanyalah pedoman awal untuk digunakan dalam penggambaran saja, bukan untuk sebagai keputusan akhir dalam desain ya. Untuk kedalaman struktur pendekatan yang dapat digunakan adalah 1/20 bentang. Jadi kalau bentangnya 40 meter, maka kemungkinan tinggi dari si struktur tadi itu 2 meter ya, karena 1/20 kali 40 ya, maka 2 meter gitu. Untuk jarak antar rangka bidang ini di sini ada koreksi ya, bukan 1/4 bentang ya, tapi disesuaikan dengan kondisi site atau disesuaikan dengan modul dari penutup atapnya. Misalkan penutup atapnya adalah asbes atau penutup atapnya adalah zingalum, maka kita lihat zingalumnya itu berapa kali berapa, maka itu akan menjadi patokan jarak dari si jarak antar bentangnya gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, karena dia hanya berbentuk bidang, maka saat diberikan beban dari atas dia akan kuat, tapi saat diberikan lateral dari samping maka dia akan bengkok. Ini akan menjadi masalah
ya. Ini salah satu masalah yang sistem truss adalah dia yang hanya bentuknya bidang sehingga tidak bisa maksimal dalam menahan lateral. Ini adalah contoh bangunan Sainsbury Center, dibangun tahun 1978 ya di Norwich, Inggris. Fungsinya adalah galeri, sekolah seni, bangunan serbaguna, dan restoran. Ya, ini adalah bentuk-bentuknya. Bentuk bangunannya seperti ini ya, konfigurasi segitiga, lagi-lagi konfigurasi segitiga. Nah, ini maksud saya. Jadi yang dimaksud bentang adalah antara jarak sini ke sini, bukan ke sini ya. Ini bukan bentang, ini panjang. Kalau bentang tuh antara satu kolom dengan kolom yang lain. Oke. Nah, untuk menentukan jarak antara sini sama sini, kita untuk arsitek melihat tidak pada kekuatannya. Karena kalau kita melihat pada kekuatannya berarti kita menghitung, dan itu butuh keahlian tersendiri. Maka pendekatan arsitek dalam menentukan jarak antara satu modul dengan modul yang lain adalah dengan melihat penutup atapnya. Apa penutup atapnya? Penutup atapnya besar seperti apa, maka itu akan menentukan jarak. Oke. Ini adalah detail-detailnya ya. Dia memakai baja, kolomnya pun pakai baja ya. Nih tuh lihat sambungannya, lagi-lagi sambungan inilah yang menjadi kekuatan utama dari si struktur rangka bidang ya. Struktur terdiri dari 37 rangka bidang, panjang ruang di bawahnya ada 131, panjangnya bukan bentang ya, bentangnya 34. Jadi ini 34 ke sana 131 ya. Kedalaman struktur rangka bidangnya 2,5 meter dan 1,8 bagian atas. Jadi ini 2,5 meter, dari sini panjang sininya 1,8. Dan ini bagaimana si kolom bawah ditempel ke kolom atas ya. Lagi-lagi ini dia, ini memakai buhul ya. Jadi dibuhullah kekuatan utamanya seperti itu ya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini ya, bahwa buhul memainkan peran penting dalam memperkuat jadi batang-batang ini saat kita bikin konfigurasi segitiga akan langsung hancur kalau antara satu batang dengan batang yang lain tidak diperkuat gitu ya. Jadi ini juga penting sekali kalian memahaminya ya. Batang-batang ini akan sangat useless, sangat tidak berguna. Dia berguna kalau titik buhulnya bekerja dengan baik. Kayak saya bilang tadi, titik buhul lah yang memegang perkuatan dari batang-batang ini gitu ya. Jadi kalau tidak ada batang-batang ini maka akan sulit sekali. Kalau tidak ada buhul-buhulnya maka akan sulit membayangkan bagaimana konfigurasi segitiga akan sangat stabil seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 4. Ada 4 pertanyaan. Bagaimana sebuah sistem, mengapa bentuk segi 4, jelaskan dan gambarkan dengan beban, dan studi kasus, melalui bidang, temukan bidang datang, tarik. Nih 1, 2, 3, 4 ini kalian kerjakan sebagai kuis di buku gambar A3. Oke. Lalu ini juga nomor 5, jelaskan contoh bangunan menggunakan sistem rangka bidang, sertakan gambar detail hubungan antar batang. Nah, untuk nomor 5 kalian bikinnya seperti ini. Nih dia. Saya butuh kalian mencari bangunan dengan struktur rangka bidang. Lalu kalian coba gambarkan kembali ya dengan denah, potongan, tampak ya. Jadi setiap satu struktur saya minta kalian dalam seminggu mengerjakan denah, tampak, potongan ya. Denahnya 1 aja, potongan 2, tampaknya 1 aja. Jadi ada 4 gambar ya. Ukurannya kalian bisa cari di internet ya, banyak. Maka cari gambar bangunan yang mudah digambar.
Boleh pakai cat? Boleh, tapi habis itu di tracing, digambar ulang, dijiplak gitu ya. Karena kalau kalian bikin langsung agak sulit, tapi biasanya kalau pakai cat lebih mudah. Memakai cat membuat kalian jadi gampang dalam menentukan ukurannya. Jadi lebih untuk memudahkan ya. Jangan kalian mengumpulkan dengan jangan mengumpulkan dengan cat, itu nanti nggak akan saya nilai gitu ya. Nah, kalau kalian mengumpulkan dalam bentuk foto ya, jadi kan nanti kan kalian akan membuat gambar ya. Lalu kan nggak mungkin saya nilai langsung. Kalian harus foto. Nah, ini fotonya harus jelas nih kayak gini nih. Tuh, foto jelas. Jadi saya tahu kalian bener apa enggak gitu. Ya, seperti ini. Ya, gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian ajukan di grup WhatsApp ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.